Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi di mata kuliah PTIK. Kita masuk di pertemuan ke-6. Ini adalah materi terakhir sebelum UTS ya. Jadi materi eh, terakhir ini di minggu ke-6 yaitu tentang pengenalan internet. Kita lihat definisi internet. Menurut Ahmad Fauzi dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Teknologi Informasi, internet ini adalah media komunikasi yang menggunakan jaringan komputer dan saluran telekomunikasi yang saling dihubungkan. Media penghubung tersebut bisa melalui kabel, kanal satelit, maupun frekuensi radio, sehingga komputer-komputer yang terhubung ini bisa saling berkomunikasi. Setiap komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut diberikan sebuah nomor unik dan berkomunikasi satu sama lainnya dengan bahasa komunikasi yang sama. Bahasa komunikasi yang sama ini disebut dengan protokol. Jadi bahasa untuk berkomunikasi ya dalam jaringan kita sebut dengan protokol. Protokol digunakan di internet, yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Sebagian aktivitas yang dapat ditangani oleh internet apa aja sih ya yang bisa kita lakukan dengan media internetnya apa aja? Yang pertama, sistem pembelajaran jarak jauh, seperti yang kita lakukan sekarang nih ya. Kemudian yang kedua yaitu sistem telepon. Kita bisa menggunakan telepon ya, melalui media internet. Terus bisa cari lowongan pekerjaan juga ataupun melakukan transfer uang atau transaksi perbankan. Ini hanya sebagian kecilnya aja ya, tapi masih banyak lagi yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dari media internet ini. Kemudian sejarah singkat internet. Jadi awal mula perkembangan dari internet ini berasal dari ARPANET, yaitu suatu proyek yang dimulai dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Suatu percobaan dalam reliable networking ya atau jaringan secara terpercaya ini untuk menghubungkan antara DoD dengan kontraktor penelitian militer, termasuk sejumlah besar universitas yang melakukan penelitian dengan dana militer. Jadi penerapannya di bidang militer pertama kali diterapkan internet ini. ARPA ini singkatan dari Advanced Research Project Agency, yaitu cabang dari Defense atau pertahanan yang mempunyai kewajiban membagi-bagikan uang grant, sehingga menjadi DARPA atau Defense ARPA atau ARPANET, yang mulai dengan 3 komputer kecil aja, awal mulanya ya, yang dikoneksikan di California waktu itu, kemudian digabungkan dengan satu di Utah, tetapi secara cepat berkembang di seluruh kontinen. Internet ini mulai tumbuh pesat di tahun 1990-an. Kebutuhan untuk koneksi internet ada yang harus kita eh, miliki ya untuk bisa mengkoneksikan dengan internet yaitu ada modem, telepon, ada software, dan juga ada internet service provider. Cara mengaksesnya bagaimana? Cara mengakses internet nih udah umum sekali saat ini ya digunakan ya karena hampir setiap perangkat teknologi itu udah terkoneksi dengan internet. Ada berbagai macam cara juga untuk mengakses internet saat ini. Kalau dulu ada yang namanya warnet atau warung internet. Kalau setelah itu ada juga sarana internet yang biasa ada di perusahaan, kampus, dan juga dengan cara berlangganan. Di sini ada modem. Ini modem. Modem ini yang akan mengkoneksikan ke internet ya. Kemudian nanti ditransfer eh, jaringannya itu dibagi-bagi ke media-media yang kita butuhkan. Dan nggak pakai kabel juga sekarang ya. Bisa juga menggunakan WiFi atau wireless. Cara menjalankannya mudah sekali. Kalian pasti udah bisa semua ya menjalankan internet. Ini dengan asumsi komputer yang sudah terkoneksi dengan Internet Service Provider. Kalau ISP itu sekarang kan ada banyak sekali. Ada Telkom, IndiHome ya. Produknya ada IndiHome, ada iConnect, Republik. Nah, ini adalah Internet Service Provider atau ISP. Jadi kita berlangganan dulu ke salah satu ISP yang ada.
bisa kita langsung gunakan untuk berselancar ya. Istilah-istilah dalam internet itu apa aja? Ada website. Website ini kumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan yang dikumpulkan dan dikemas. Contohnya kayak websitenya BSI, ada ruang mahasiswa ya, ada ruang staff, ada ruang perpustakaan ya, e-library, kemudian ada ruang repository. Nah, ini adalah websitenya. Jadi kumpulan dari halaman-halaman web yang dimiliki oleh seseorang ataupun oleh perusahaan. Homepage, kemudian homepage ini adalah istilah untuk menyebut halaman pertama yang akan muncul di sebuah situs web. Misalnya kalian buka Google, www.google.com, muncul nih halaman awal dari Google. Nah, itu disebut dengan homepage. Jadi halaman pertama yang tampil. Ada URL, URL ini adalah Universal Resource Locator, yaitu alamat yang unik dan khas dari setiap halaman dan situs dalam www. Jadi ada www. Apa namanya? Misalnya yahoo.com. Nah, berarti nama URL-nya yaitu ini Yahoo. Kemudian ada istilah dalam internet continue, maksudnya lanjutan ya, ada protokol. Protokol ini suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau memanipulasi data. Kemudian ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ini suatu protokol internet yang digunakan oleh www. Kemudian ada host, alamat yang memiliki IP address di suatu network atau TCP IP atau internet. Ada juga HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu ini bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web biasanya. Kegunaan internet itu apa aja? Sangat berguna sekali saat ini ya. Selain kita bisa saling berkomunikasi dalam jarak jauh, kita juga bisa mencari informasi dengan lebih cepat dan murah, mengurangi biaya kertas dan juga pemasaran ya. Jadi nggak perlu cetak, mau bikin berita misalnya nggak perlu cetak kertas, cetak koran, majalah, atau mau memasarkan produk harus pakai brosur atau yang lain-lain. Kita ini bisa mengurangi biaya kertas dan juga pemasaran. Sebagai media promosi, ya kita memasarkan produk yang kita punya. Terus pengenalan dan pemesanan produk. Jadi kalau sekarang kan kita sudah bisa bertransaksi online nih, mau beli barang, mau cari informasi tentang sebuah barang. Kemudian ada komunikasi interaktif, bisa dengan email, dengan voice saat ini ya, video conference saat ini yang kita lakukan, dan lain-lain masih banyak lagi caranya. Kemudian sebagai alat penelitian dan pembangunan, dan juga pertukaran data dan informasi. Ini yang paling penting. Mengenal alamat-alamat IP yang ada di internet protokol ya, alamat IP atau internet protokol. Ini ada beberapa eh, polanya ya. Jadi alamat IP ini dia merupakan susunan angka, ada 4 digit, ada A, B, C, D, 4 kelas dengan masing-masing. A, B, C, D ini berupa sebuah bilangan dari 0 sampai dengan 255. Jadi A, B, C, D ini nanti diganti dengan angka dari 0 sampai dengan 255. Nah, nanti alamat IP juga akan berubah menjadi nama domain. Jadi kita untuk membuka sebuah halaman web itu sebenarnya nggak perlu tahu alamat IP-nya, tapi kalau sekarang kita bisa menggunakan URL, yaitu misalnya contohnya ya bsi.ac.id atau www.google.com. Nah, ini eh, sebenarnya kalau dikonversikan nama ini ke dalam eh, perhitungan jaringan komputer, ini isinya adalah angka-angka yang terdiri dari 0 sampai dengan 255. Komponen layanan internet yaitu ada email, newsgroup, mailing list, telnet, ada FTP, ada talk, chat, VoIP, dan juga www. Email kita lihat. Email nih udah umum banget sekarang ya. Hampir setiap orang yang menggunakan smartphone pasti punya email karena kita diminta untuk akses menggunakan alamat email. Jadi email ini sebenarnya bisa digunakan untuk mengirim dan menerima surat secara elektronik. Jadi email ini banyak digunakan dengan alasan mudah dalam pengiriman dan cepat dalam penyampaian.
Di email tuh ada apa aja sih? Yang pertama tuh ini menyatakan alamat yang dituju. Kita mau ngirim surat nih secara elektronik. Sertakan alamat emailnya apa yang kita tuju. Kayak misalnya kita mau ngirim surat secara manual, ya alamat tujuannya kemana. Ini juga email juga tunya ini diisi dengan email yang dituju. CC ini singkatan dari carbon copy. Dia alamat email orang lain yang mendapat tembusan surat. Jadi kalau misalnya ada surat, kalau surat manual itu ada tembusannya, misalnya tembusan ke rektor atau wakil rektor. Nah, CC ini juga sebagai tembusan kemana. Ada BCC atau blind carbon copy. Ini orang yang mendapatkan tembusan tapi tidak disebut dalam atau tidak orang yang kita tuju itu nggak tahu kalau tembusannya itu kita buat ke orang lain, orang tersebut gitu. Jadi kita pakainya yang BCC, jadi nggak kelihatan tembusan alamat email yang lainnya ke siapa. Dan subjek ini menyertakan inti suratnya atau judul email kita tuh apa, maksudnya apa. Newsgroup mirip dengan mailing list, dia merupakan aplikasi internet yang berupa buletin electronic board, yaitu grup-grup diskusi lewat internet. Ada mailing list, ini perkembangan dari email ya, seseorang yang sudah mempunyai email ini bisa berlangganan atau member dari berita-berita atau newsletter, ataupun informasi-informasi lain dari suatu topik tertentu. Ini biasa juga sebagai wadah bergabung kelompok atau grup orang-orang dengan minat atau hobi ataupun dengan pekerjaan yang sama. Sama juga seperti komunitas sahabat pena ya kalau zaman dulu ada. Dan saat ini mailing list atau disebut juga dengan milis jadi wadah komunikasi via email antara member satu dengan yang lainnya. Untuk menjadi member dalam satu komunitas di mailing list, kita harus mendaftarkan email kita pada seorang moderator milis supaya dicatat dan bergabung jadi member di grup tersebut. Kemudian ada Telnet. Telnet ini fasilitas yang memungkinkan seseorang untuk menghubungkan diri ke komputer lain yang berjarak jauh. Jadi kita ada di Jakarta misalnya, tapi mau menghubungkan ke komputer yang ada di Surabaya. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas Telnet. File transfer protocol adalah suatu aplikasi yang memungkinkan pengguna atau user bisa mengambil data atau mendownload ya di situs-situs web, entah itu gambar, foto, suara, artikel, video, tulisan, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Ataupun sebaliknya kita mengupload, kita mau ngedownload atau mau upload ya. Nah ini bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Ini aplikasi browser ya, yang biasa kita gunakan juga. Ada Talk, Chat, dan VoIP. Ini fasilitas yang memungkinkan pengguna internet secara langsung dapat melakukan komunikasi secara interaktif dua arah antara satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya ada Yahoo Messenger, ada MIRC, ada MSN Messenger, ada Hotmail, dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin kayak WhatsApp ya, atau Telegram, terus WeChat, terus ada Line. Nah, ini untuk yang saat sekarang. Ini kalau ini mungkin di beberapa tahun yang lalu. Triple W ini adalah suatu aplikasi internet yang sangat populer sekali dari awal mula muncul ya eh, di tahun 90-an sampai saat ini. Dua hal kelebihan dari website atau Triple W yaitu informasi dapat ditampilkan dalam bentuk multimedia interaktif seperti gambar, suara, di samping tulisan teks dan umumnya juga friendly user atau mudah untuk digunakan. Informasi yang ditampilkan di Triple W ini bisa menghubungkan ke link informasi dokumen atau homepage lewat hypertext yang dibuat menggunakan HTML. Aplikasi Triple W ini kadang disebut the killer application atau the world is at your fingertip. Jadi karena kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah, bukan sekedar teks, bahkan gambar atau image ya, maupun bentuk multimedia lainnya. Dalam aplikasi ini banyak kemudahannya,
seperti bisa memesan atau membeli barang secara online, bisa melakukan pendaftaran secara online juga, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi multimedia kayak streaming ya, kita nonton online. Nah, ini juga bisa menggunakan www. Jenis domain dari website ini ada banyak sekali ya. Jenis domain itu maksudnya akhiran akhiran dari alamat URL nih yang ada di web. Ada .com, .org, .ac, .net, .mil, .gov atau go, ada .edu. Ini sebenarnya ada artinya ya. Jadi mencirikan dari sebuah lembaga mana. .com ini kan company atau perusahaan. Ini biasanya umum digunakan oleh perusahaan umum atau lembaga usaha pencari laba umum ya. Atau .co.id, kalau com ini kan secara global. Kalau .co.id atau koid itu berarti company dari Indonesia. .org ini organization atau milik organisasi atau yayasan yang tidak mencari laba atau dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jadi bentuk organisasi aja atau yayasan. .ac ini punya akademik kayak yang punya di BSI ya, bsi.ac.id. AC itu akademik, ID-nya itu dari Indonesia ya. Ini merupakan situs tentang pendidikan atau perguruan tinggi. .net atau network yaitu jaringan dari URL atau web lainnya. Mil ini berarti military atau situs milik militer. Gov atau go ini dari governance yaitu milik pemerintah. Kalau Indonesia tuh biasanya .go.id. Jadi governance Indonesia. Edu itu education tentang pendidikan. Kemudian ada definisi browsing. Kita sering banget dengar istilah browsing. Browsing ini berarti kita melakukan penjelajahan. Kalau di kehidupan nyata kan menjelajah itu berarti kita pergi kemana-mana gitu kan, melihat sesuatu dengan kita datang langsung ke tempat tersebut. Tapi kalau di internet, menjelajah menggunakan www, kita ini membutuhkan sebuah aplikasi atau software yang kita sebut dengan browser. Itu ada Netscape Navigator, Netscape Communicator, Internet Explorer, Opera, ada Mozilla, ada Google Chrome sekarang ya, dan masih banyak lagi. Browser digunakan untuk mencari informasi di internet atau untuk menelusuri website dari seluruh jaringan internet di seluruh dunia. Untuk mencari informasi atau menelusuri website, kita bisa langsung menuju pada alamat website yang dituju dengan mesin pencari atau search engine, seperti Google. Ini struktur alamat web itu nih ya yang lengkapnya. Ada http://www.bsi.ac.id. HTTP ini merupakan service transfer yang digunakan di dalam web. Selain HTTP ada juga FTP, jadi jenisnya ada dua. www ini alamat informasi di internetnya. bsi.ac.id ini alamat informasi yang dituju. Jadi yang mau kita cari itu alamatnya siapa. Website atau web hosting ini adalah sebuah lokasi di internet yang memiliki akses ke semua pengguna internet dan dapat saling bertukar dokumen dengan cara menghubungkan satu sama lain dalam suatu jaringan yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi seperti kabel telepon. Sedangkan web hosting ini tempat seseorang bisa menyimpan data atau dokumen di sebuah web server. Dan data atau dokumen itu tersambung dengan internet dengan harapan bisa diakses oleh orang lain. Jadi kalau kalian mau bikin web untuk menyimpan data-data kalian di internet, maka kalian harus berlangganan di web hosting. Kemudian search engine, mesin pencari, ini aplikasi yang terdapat di situs-situs milik perusahaan besar yang memungkinkan kita memperoleh informasi yang sangat luas dan banyak. Dan saat ini sudah ratusan ribu situs-situs website di dunia internet ini dengan berbagai macam ragam yang tidak mungkin ditemukan secara manual. Search engine itu yang ada ya, bisa Yahoo, Google, AltaVista, ada Plaza. Cuma mungkin kita lebih familiarnya dengan Google ya. Untuk menggunakan search engine pun kita pasti sudah bisa ya kalian ya. Tinggal buka Google, kemudian cari kata kunci yang mau kita cari.
dalam pencarian tersebut tuh apa aja. Ada 10 hak dan prinsip di internet. Internet ini merupakan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mewujudkan hak asasi manusia dan memainkan peranan yang semakin penting pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bahwa semua pelaku, baik publik ataupun swasta ya, menghargai dan melindungi hak asasi manusia yang ada di internet. Langkah-langkah juga harus diambil untuk memastikan bahwa internet berjalan dan berkembang dengan cara memenuhi hak asasi manusia semaksimal mungkin. Untuk membantu mewujudkan visi lingkungan internet berbasis hak, 10 hak dan prinsip ini yang pertama ada universal dan kesetaraan. Jadi semua manusia terlahir bebas dan setara dalam harga diri dan hak yang harus dihargai dan dilindungi dan dipenuhi dalam lingkungan daring. Jadi eh, disamakan ya untuk hak-hak yang dimilikinya. Hak dan keadilan sosial, yaitu internet merupakan ruang bagi penggalakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kemajuan keadilan sosial. Semua orang memiliki tugas untuk menghargai hak asasi manusia lain di lingkungan daring. Aksesibilitas, yaitu semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan internet yang aman dan juga terbuka. Ekspresi dan berasosiasi, semua orang berhak mencari, menerima, dan menyampaikan informasi secara bebas di internet tanpa penyensoran ataupun campur tangan lainnya. Semua orang juga berhak untuk berkumpul secara bebas melalui dan di internet demi tujuan sosial, politik, budaya, ataupun yang lainnya. Privasi dan perlindungan, data semua orang memiliki hak terhadap privasi daring. Hal ini termasuk kebebasan dari pengintaian, hak untuk menggunakan enkripsi, dan hak untuk daring secara anonim. Semua orang juga memiliki hak terhadap perlindungan data, termasuk kendali atas pengumpulan data pribadi, penyimpanan, pengolahan, penghilangan, dan juga penyingkapan. Kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Hak untuk hidup bebas dan aman harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi secara daring. Hak tersebut tidak boleh dilanggar atau digunakan untuk melanggar hak lainnya dalam lingkungan daring. Yang ketujuh yaitu ada keberagaman, jadi keberagaman budaya dan linguistik di internet harus digalakkan dan diinovasi teknis serta kebijakan harus didorong untuk memudahkan kemajemukan ekspresi. Kesetaraan jaringan, semua orang akan memiliki akses universal dan terbuka ke konten internet, bebas dari pembuatan prioritas, diskriminatif, penyaringan, atau kendali lalu lintas dengan alasan komersial, politik, atau lainnya. Yang 9, standar dan peraturan arsitektur internet, sistem komunikasi dan dokumen, serta format data akan berdasarkan standar terbuka yang memastikan interoperabilitas lengkap, pencantuman, dan kesempatan yang sama untuk semuanya. Dan yang terakhir ada tata kelola. Tata kelola hak asasi manusia dan keadilan sosial harus membentuk dasar hukum dan normatif yang internetnya beroperasi dan dikelola. Hal ini akan terjadi dengan cara transparan dan multilateral berdasarkan prinsip keterbukaan, pencantuman partisipasi, dan pertanggungjawaban. Oke, itu untuk materi kita hari ini tentang internet ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dengan ditanyakan boleh langsung ditanyakan di grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.